kita semua tidak ada yang terlepas dari persoalan. Saya kena percaya kita semua tidak ada yang tidak punya pergumulan. Tetapi yang kita percaya adalah ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menolong hidup kita. Amin. Ya, saat ini juga Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk semakin memurnikan imannya. Maka kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan Ayub, ya Alkitab mengatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh. Haleluya. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka dalam hidupnya Tuhan akan semakin memurnikan dan menguji imannya. Benar gak kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Jadi kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, sekalipun ada pergumulan, tapi kasih kita, cinta kita kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Haleluya. Makanya kan dalam janji pernikahan kita di Kristen kan, saya akan menerima engkau sebagai istriku, baik senang maupun baik sehat maupun baik kaya maupun miskin. Ya, itu menjadi kesepakatan. Maka demikian juga kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, itu tidak akan pernah mengubah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan itu dibuktikan oleh Ayub. Ketika dia tetap bertekun dalam imannya, maka Tuhan akan semakin limpahkan berkatnya bagi dia. Haleluya. Maka demikian juga kita. Kalau kita tetap bertekun dalam iman kita, Tuhan akan selalu memberkati kita. Katakan doa amin. Enggak. Karena pelayanan itu bukan bisnis. Haleluya. Melayani itu bukan mencari keuntungan. Kalaupun kita diberkati Tuhan, itu hanya bonus. Haleluya. Makanya sejak kita mulai pelayanan ini, saya melihat saya sangat bersuka cita. Sekalipun kita memiliki tempat yang sangat sederhana, tapi fasilitas kita sudah mulai dilengkapi. Ya, ketika kita mulai langsung saya belikan speaker, langsung saya carikan lagi keyboard, saya belikan lagi gitar, dan puji Tuhan genset kita sudah ada. Tadi ada sedikit yang diservis. Jadi sekarang ini lagi diperbaiki supaya nanti bisa kita pakai. Dan semalam dalam ibadah muda-mudi saya sampaikan kepada muda-mudi yang sudah bekerja, sisihkan uangnya untuk bisa membeli kipas angin. Haleluya. Gak salah ya, orang-orang muda juga kalau punya berkat gak perlu banyak-banyak, sesuai dengan kerelaan hati kita. Gak ada yang dipaksakan, gak ada yang ditentukan dan dipatok, sesuai dengan kemampuan hati kita. Karena Alkitab mengatakan sedikit memberi, sedikit juga menuai. Semakin banyak memberi, banyak menuai. Haleluya. Sesuai yang ditaburnya, itu juga yang akan dituainya. Makanya saya katakan semalam dalam ibadah muda-mudi, kalau kalian punya berkat hasil dari pekerjaan kalian, sisihkan sedikit, supaya nanti kita beli kipas angin, supaya nanti kita ibadah gak panas-panasan lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saya kira percaya kalau kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan semakin berlimpahan. Mari kita buka Alkitab kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita buka dalam firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Ini menjadi firman Tuhan yang sangat memberkati kita, sehingga kita pulang dari tempat ini tidak ada yang kehilangan sukacita, tetapi kita benar-benar dikuatkan oleh firman Tuhan. Saudara nanti boleh baca di rumah masing-masing, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Tapi hari ini saya rindu kita baca dulu firman Tuhan ini dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, dimulai dibaca ayat ke-10 sampai ayat ke-15. Coba dibacakan dulu firman Tuhan ini ya. Demikianlah firman Tuhan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat, yang unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya,
kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Katakan dulu amin. Amin. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Kristus, maka berbicara tentang hari Tuhan, maka hari Tuhan di mana sebelum itu terjadi, bahwa memang dengan jelas juga firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-24, bahwa menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, yang menjadi tanda-tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua, setelah terjadinya penyesatan, maka akan terjadi deru perang di mana-mana. Haleluya. Sudah mendengar berita sekarang? Amin. Udah? Perang semakin meredah atau semakin meluas? Haleluya. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Kalau apa yang sudah dituliskan dalam firman Tuhan itu tinggal tunggu waktunya, semua akan tergenapi. Kalau firman Tuhan berkata akan terjadi perang, akan terjadi kelaparan, akan terjadi masa-masa yang sukar, bahkan juga firman Tuhan berkata pada hari kemurkaan Allah harta tidak berguna, maka semua katakan semua itu akan tergenapi. Maka demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan ini, bahwa sebelum datangnya hari Tuhan itu akan terjadi bencana demi bencana. Bahkan juga dikatakan dunia di mana kita tinggal sekarang ini akan hancur dan lenyap. Hanya kenapa firman Tuhan berkata, semua yang berasal dari dunia ini tidak ada yang kekal. Haleluya. Semua sudah dibatasi dengan waktu. Tinggal menunggu waktunya yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan lewat kematiannya di atas kayu salib, marilah kita memperhatikan firman Tuhan ini dengan baik, supaya kita benar-benar mempertahankan hidup kita, hidup di dalam kesucian. Hanya kalau kita lihat dalam ayat 11 ini, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Berarti dengan kata lain, untuk ke surga itu hanya orang yang suci hidupnya. Haleluya. Gak mungkin orang yang gak pernah ibadah bisa masuk surga Bapak Ibu. Gak mungkin. Bukan pendeta yang mengatakannya, bukan saya sedang menakut-nakuti saudara, tetapi itulah faktanya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Makanya dalam ibadah pemuda-pemudi semalam saya sampaikan, semua orang-orang muda harus terdidik menurut kebenaran firman. Kenapa orang-orang muda perlu dididik dengan firman? Yang pertama saya katakan, supaya mereka jangan terjebak kepada dosa kefasikan. Haleluya. Tahu artinya fasik Bapak Ibu? Arti dari fasik ini, udah tahu salah tapi tetap dilakukan. Haleluya. Saya kena percaya, gak ada lagi manusia yang di dunia ini gak tahu tentang berbuat baik. Sebenarnya gak ada lagi manusia yang tidak tahu apa yang benar, apa yang salah. Tapi nyatanya terlalu banyak manusia selalu melakukan kesalahan yang salah. Makanya saya tidak ingin lagi mendengar ada muda-mudi kita melarikan diri. Ya, tolong orang tua dijaga anak-anaknya ya. Saya mohon ini, amin. Supaya kita jangan malu. Ya, supaya kita jangan merendahkan orang. Itulah tengok orang itu gampang-gampang kali lari-lari. Kan malu sendiri kita. Saya pun sebagai hamba Tuhan malu Bapak Ibu.
Tapi keputusan ada di tangan saudara. Haleluya. Saya sangat terbatas. Tetapi percayalah, kalau kita bersama-sama, bekerja sama dengan baik, saling memperhatikan, saya kira percaya tidak ada lagi orang-orang yang terjerumus kepada dosa. Nah, nyatanya sekarang ini banyak orang-orang muda karena sudah dikuasai oleh dosa kefasikan, memberontak secara sadar. Udah tahunya itu salah, tapi tetap dilakukan. Kira-kira kawin lari itu benar nggak? Nggak benar. Haleluya. Ini orang tua, jangan takut-takut, ambil handphone anakmu, cek semua. Apa chat-chatannya? Jangan-jangan udah video callan mereka. Mama, papa, sayang, cintaku. Ini nggak tahu bahkan pun dari orang tuanya. Mudah nikah aja belum ada. Haleluya. Nggak salah loh, orang tua itu punya hak. Haleluya. Orang tua itu punya kewajiban untuk memperhatikan anak-anaknya. Nggak berhak anak mengatur orang tua. Yang benar itu orang tua harus mengatur anaknya. Amin. Jangan takut, karena firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ku hajar dan kalau udah salah anak kita, nggak salah pukul dia, pukul. Apalagi kalau masih kecil. Haleluya. Supaya dia tahu itu nggak boleh dilakukan. Supaya nanti kalau dewasa dia tahu mana yang harus dilakukannya. Puji nama Tuhan. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita Bapak Ibu. Makanya saya berikan tema firman Tuhan yang menjadi tema juga dalam pembangunan tubuh Kristus. Bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus tergabung dalam kegerakan besar yang sedang terjadi. Maka perhatikan dunia sekarang kita ini sedang bergejolak Bapak Ibu. Karena menurut prediksi, kalau seandainya pecah perang itu gak berhenti, minyak di tempat kita akan terjadi kelangkaan. Kalau minyak gak ada lagi, apa yang bisa kita lakukan? Bisa kerja? Gak bisa. PKS pun gak jadi. Sawit tinggal jadi sampah semuanya. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, tapi yang pastinya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup pelihara hidup kita. Amin. Mau makan ubi pun kita, asalkan ada Tuhan, hati kita tetap bersuka cita. Haleluya. Jangan takut menghadapi keadaan ini. Maka pastikan saudara jangan bermain-main dalam mengikut Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh mengambil keputusan apapun yang terjadi. Kita harus tetap mengikut Tuhan. Mau mengalami pergumulan, mau mengalami sakit penyakit, mau mengalami persoalan, tetapi kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan jangan pernah berubah. Maka pastikan kita semua masuk dalam kegerakan besar yang sedang terjadi ini. Amin. Karena apa? Sekarang sedang terjadi penuaian besar-besar di dunia kita ini. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, ladang telah menguning tapi menuai sedikit. Haleluya. Kalau saudara masih diberi kesempatan beribadah dan saudara mendengarkan firman Tuhan dan ada hamba Tuhan yang menggembalakan saudara, bersyukurlah. Haleluya. Gak usah cari-cari pendeta yang baru lagi, gak usah. Saya tidak berusaha menyenangkan hati manusia, tetapi bagaimana benar-benar firman Tuhan ini kita terima dengan baik. Karena hanya firman Tuhan inilah yang akan menjamin kita untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Mau ada pun pendeta yang hebat bisa mendoakan orang yang mati bangkit, kalau gak disampaikan firman Tuhan yang benar, itu pendeta yang salah. Haleluya. Karena Alkitab pun mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, tapi siapa yang mau melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Maka dalam kegerakan besar yang sedang terjadi itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan ini, ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada kita. Sedang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, coba dibacakan saudaraku dalam 2 Petrus tadi, pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bacakan dulu dengan jelas, ya. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop hari Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua, Ya. yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ya, terus supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan
dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Katakan amin. Amin. Bahkan juga rasul dan para murid yang dimana mereka Tuhan berikan hikmat untuk menuliskan firman Tuhan, supaya itu sampai kepada kita, yang dimana ketika mereka menuliskan surat itu dan kita diingatkan oleh firman Tuhan, menjadi peringatan kepada kita. Tujuannya adalah yang pertama, supaya kita memiliki pengertian yang benar di dalam mengikut Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Makanya saudara tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Kristen itu bukan sekedar agama. Haleluya. Berbicara tentang Kristen itu, arti dari kata Kristen artinya pengikut Kristus. Karena saya mau katakan, tidak ada agama yang menjamin keselamatan kita. Tetapi kalau kita mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus, itu adalah yang benar di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan disampaikan kepada kita supaya kita menjadi jemaat yang pintar. Amin. Supaya jangan gampang dibodoh-bodohi, supaya jangan gampang dipengaruhi. Sikit-sikit ngaku pendeta, tapi bukan pendeta yang benar. Haleluya. Supaya saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Tapi kalau pendeta ngaku pendeta masih minum tua, pendeta apa kayak gitu? Haleluya. Jelas loh. Karena biasanya banyak menemukan hamba Tuhan seperti itu. Sampai buat alasan, gak apa-apa, minum sedikit yang penting jangan mabuk. Obatnya itu katanya. Katanya. Kalau dalam Tuhan gak ada istilah sikit, dosa tetap dosa. Haleluya. Kalau mau sehat, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gak usah stres memikirkan masalah hidup ini. Intinya kalau kita bersama dengan Tuhan, seberat apapun masalah kita, Tuhan pasti tolong. Katakan amin. Orang laut terbelah aja terbelah dua kok. Amin. Laut terbelah dua. Bangsa Israel menghadapi masalah. Mereka tidak bisa menyeberangi laut itu. Mereka tidak memiliki perahu dan ada musuh mengejar mereka untuk membunuh mereka. Tapi karena ada Tuhan dalam hidup mereka, laut sekalipun terbelah dua. Haleluya. Haleluya. Maka saya mau katakan, ketika kita benar-benar mengerti firman Tuhan, ketika kita menjadi pengikut Tuhan dalam hidup ini, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita. Amin. Karena ada Tuhan yang menjadi pembela kita. Haleluya. Sekarang aja orang bangga punya Devi. Masa kita gak bangga punya Tuhan Yesus? Haleluya. Puji nama Tuhan. Maka jelas dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Bacakan dengan jelas. Ya. Demikianlah firman Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, Ya. dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan Ya. telah mengaruniakan pengertian kepada kita, terus supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. katakan lu amin. Amin. Maka sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, yang sudah memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan, maka kita harus memahami bahwa kita semua ini berasal dari Allah. Dan perlu kita ketahui, seluruh dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau terlalu fokus kita untuk perkara-perkara dunia ini, itu jebakan iblis. Amin. Bukankah itu pernah ditawarkan sama Tuhan Yesus? Dibawa Yesus ke atas bait Allah, lalu Yesus berkata, semua dunia ini akan kuberikan kepadamu, tapi sembahlah aku. Bukankah seperti itu banyak manusia sekarang ini? Hanya karena pekerjaan meninggalkan ibadah, hanya karena cari uang meninggalkan ibadah. Maka saudara bersyukur, bekerja bisa sampai ibadah. Makanya kita ada di tempat ini. Amin. Gak perlu jauh-jauh kan? Gak punya sepeda motor pun bisa, tinggal jalan kakinya sampai ke sini. Gak perlu sampai berkeringat datang ke gereja. Enaknya saudara. Karena apa? Karena ada saya diutus Tuhan untuk menggembalakan saudara.
Bersyukur Bapak Ibu. Haleluya. Karena saya katakan untuk memulai satu pelayanan itu butuh pengorbanan, bayar harga, berjuang. Banyak yang kutengok di daerah ini, ada hamba Tuhan buka pelayanan, tapi bukan pendeta yang melayani, pengerjanya. Hanya karena bisa berkhotbah, diangkat jadi pendeta. Gampang kali. Jadi hamba Tuhan itu gak gampang loh. Amin. Harus jadi teladan. Harus menunjukkan sikap yang benar. Haleluya. Harus benar-benar berjuang demi keselamatan jiwa-jiwa, bukan cari persembahan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Maka kita sebagai sidang jemaat Tuhan harus memahami firman Tuhan dengan baik. Jadilah pengikut Kristus supaya kita memiliki pengertian yang benar, supaya kita ada di dalam yang benar, supaya kita ada dalam Kristus. Karena di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Katakan amin. Bangku surga, jadilah pengikut Kristus. Haleluya. Jangan pengikut gereja. Amin. Jangan pengikut pendeta. Jadilah pengikut Kristus. Hanya karena pendeta kaya, oh ilah pendeta yang benar. Ada gue dengar pendeta kayak gitu. Ketika jemaatnya yang ngutang langsung dikasih, 10 juta dikasih, tapi jemaat gak bertumbuh. Haleluya. Memang saya tidak bisa memberikan utang kepada saudara, tapi firman Tuhan bisa saya berikan kepada saudara. Amin. Ini kebutuhan kita. Puji nama Tuhan. Maka yang pertama dalam kegerakan besar itu, firman Tuhan harus disampaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Petrus dalam firman Tuhan ini, bahwa ketika dia menuliskan firman Tuhan ini, dia sampaikan untuk mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia. Kita mau tetap bertahan apapun yang terjadi, sekalipun ada pergumulan. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadilah pengikut Kristus. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya mau jadi pengikut Kristus. Kurang kuat. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Amin. Jangan jadi pengikut pendeta ya. Haleluya. Kalau saya pun sudah salah, sudah tersesat, tinggalkan saya. Amin. Tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Amin. Kalau saya pun sudah salah, tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan saya. Haleluya. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, inilah kebutuhan bagi hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita perhatikan dalam kitab Petrus tadi, coba kita baca dulu sana ya. Dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 tadi. Coba dibacakan saudaraku ya. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Apa itu? Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Di hadapan Tuhan perlu kita ingat dengan baik, dengan benar, bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Baca dulu Alkitabnya itu. Biar jangan bingung. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Berbicara tentang waktu. Haleluya. Maka yang kedua Bapak Ibu, setiap perjalanan manusia di dunia ini, Tuhan selalu memberikan waktu dan kesempatan yang sama. Tetapi apakah kita mau untuk mempergunakannya dengan baik? Amin. Punya waktu yang sama, kesempatan yang sama, ada bedanya? Tidak. Tergantung maukah kita mempergunakannya atau tidak. Amin. Puji nama Tuhan. Makanya yang Tuhan mau pergunakan kesempatan, pergunakan waktu dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9
Demikianlah firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, terus. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, Ya. marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Katakan amin. Amin. Kurang kuat, amin. Dalam hal berbuat baik pun Tuhan beri kesempatan kepada kita. Amin. Apalagi untuk masuk surga. Haleluya. Bisakah saudara untuk berbuat baik? Masih bingung. Kira-kira bisa nggak ya? Bingung nggak? Haleluya. Bisakah saudara berbuat baik? Amin. Saya tidak percaya tidak ada manusia yang tidak bisa melakukan kebaikan. Tapi nyatanya manusia sekarang suka melakukan yang jahat. Tengok orang punya uang, mencurinya itu. Uang orang yang diambilnya itu. Punya mobil pun kayak gitu. Mobilnya itu hasil dari apanya itu? Menipu orangnya itu. Serba salah nggak? Belajar untuk berbuat baik. Amin. Kalau orang semakin diberkati, bilang sama Tuhan, Tuhan berkati juga aku. Jangan iri hati. Haleluya. Haleluya. Berjuang, bekerja dengan baik, andalkan Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya. Maka kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, pergunakan dengan baik. Selagi masih ada kesempatan, sungguh-sungguhlah supaya kita pasti akan diberkati dan dibela oleh Tuhan. Makanya dalam kitab Galatia ini berkata dalam ayat ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan seiman. Amin. Maka saya rindukan jemaat Tuhan di tempat ini saling membantulah. Haleluya. Kalau ada yang sakit jemaat kita, boleh juga selalu mengunjunginya. Jangan tunggu saya. Amin. Ajak jemaat yang lain. Aduh jemaat kita di sana sakit. Ayo kita pergi ke sana. Rajin berbuat baik. Pergunakan kesempatan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang ditabur orang itu yang akan. Kalau rajin kita berbuat baik, yang baik juga kita akan terima. Kalaupun tidak di masa kita, di masa anak-anak kita pun mereka akan menuai yang baik dari Tuhan. Katakan amin. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, kita perhatikan dulu dalam ayat yang ke-14 dalam 2 Petrus tadi. Bacakan sekali lagi. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Ya. Bacakan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha Ya. supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Katakan amin. Amin. Maka yang ketiga berbicara tentang hari, yaitu di mana terjadi kegerakan besar. Maka kita harus benar-benar memastikan diri kita hidup di dalam kekudusan. Karena tidak ada seorang pun manusia yang akan tahu kapan kedatangan Tuhan. Tak kali yang kedua akan terjadi. Puji nama Tuhan. Adakah manusia yang tahu kapan Tuhan datang? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Maka pastikan setiap pribadi kita benar-benar memiliki hidup dalam kekudusan. Amin. Coba kita perhatikan, benar enggak dikatakan firman Tuhan ini? Coba lanjut dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Bacakan. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Ya, terus. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, terus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Katakan amin. Amin. Kenapa kita perlu hidup dalam kekudusan? Karena firman Tuhan berkata, sebab kuduslah kamu sebab aku kudus. Untuk bertemu dengan Tuhan sebagai orang-orang percaya, saya dan saudara harus hidup dalam kekudusan. Saat kapan kita hidup dalam kekudusan Bapak Ibu?
Saya mau katakan kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-14 ini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Karena firman Tuhan berkata, berbicara tentang dosa ketika kita melanggar firman Tuhan. Amin. Jadi berbuat dosa itu bukan karena mencuri, membunuh, merampok atau yang lainnya. Makanya selalu saya katakan ada dua jenis dosa. Yang pertama dosa yang kelihatan, yang kedua dosa yang tidak kelihatan. Yang kelihatan sudah selesai. Udah selesai kelihatannya? Merokok, menjudi, udah berhenti? Kalau muda-mudi saya bilang semalam ya, jangan coba-coba merokok ya. Amin. Amin. Makanya orang tua tengok anak-anaknya. Kalau merokok bila perlu langsung pukul dia. Tapi jangan ajak berantem. Haleluya. Yang kelihatan harus selesai. Sampai nanti kita menyelesaikan dosa yang tidak kelihatan. Itulah yang ada di hati dan pikiran kita. Amin. Puji nama Tuhan. Makanya untuk hidup dalam kekudusan itu harus menjadi bukti nyata dalam kehidupan kita, menunjukkan kita masuk dalam kegerakan besar yang sedang terjadi itu, supaya ketika kita hidup dalam kekudusan, bukan hanya di dunia ini kita disertai oleh Tuhan, tetapi Tuhan akan menjamin kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Karena itu kiranya firman Tuhan pada sore hari ini meneguhkan iman kita sebagai sedang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya berharap marilah kita semakin maju dalam Tuhan. Setiap beribadah kita mau tetap berkumpul untuk menikmati firman Tuhan, dan kita mau terus sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki pengertian yang benar dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, supaya kita mempergunakan kesempatan dengan baik. Dan yang ketiga, supaya kita hidup dalam kekudusan. Karena itu menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus melakukannya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita doa kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Tak akan pujian